Kepolisian daerah Metro Jaya tidak akan lagi memutar balik pelanggar kebijakan ganjil genap, melainkan akan mengenakan tilang mulai Rabu September 2021 hari ini. Sistem ganjil genap itu masih diterapkan sejalan dengan perpanjangan PPKM level 3 di DKI Jakarta. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambono Purnoyogo mengatakan, tilang pelanggaran ganjil genap menggunakan kamera ETLI maupun tilang manual. Kebijakan ini dikecualikan untuk angkutan plat kuning, angkutan dinas operasional TNI dan Polri, angkutan guna daya tenaga listrik, roda 2, ambulans, dan mobil pemadam kebakaran. Sementara itu pelaksanaan ganjil genap dimulai dari pukul 6 hingga 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ditlantas Polda Metro Jaya memastikan pelaksanaan ganjil genap mulai diterapkan di 3 ruas jalan, yakni Jalan Jenderal Sudirman, MH Tamrin, dan Rasuna Said. Bagi pengendara yang nekat berkendaraan tidak sesuai dengan plat nomor dan tanggalnya, dipastikan akan langsung ditilang. Bagi pengendara yang melanggar, akan ditilang dan dikenakan pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas terkait pelanggaran rambu lalu lintas dengan denda maksimal Rp500.000. Sebelumnya, Sambono menyampaikan jika ganjil genap di DKI Jakarta diperpanjang hingga 6 September. Di sisi lain, masyarakat sudah mulai patuh atas pelaksanaan aturan tersebut. Hal ini terlihat dari angka menurunnya pelanggaran ganjil genap yang ditemukan petugas di lapangan. Pemirsa, sanksi menanti pelanggar ganjil genap. Itulah topik dialog kita pada pagi ini. Ditlantas Polda Metro Jaya memastikan pelaksanaan ganjil genap mulai diterapkan di 3 ruas jalan Jakarta per hari ini. Bagi pengendara yang nekat berkendara tidak sesuai dengan plat nomor dan tanggalnya dipastikan akan langsung ditilang. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung saat ini dengan Pengamat Transportasi Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Pusat, ada Pak Joko Setiowarno. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Mbak Yulita. Ya, kami juga mengajak Anda pemirsa untuk berinteraksi melalui sambungan telepon yang telah tertera di bawah layar kaca Anda. Pak Joko, menurut Anda kebijakan ganjil genap yang saat ini sebenarnya tujuannya masih sama, yaitu untuk mengurangi mobilitas pada masa PPKM ini. Seperti apa, Pak Joko? Ya, kebijakan ini kan sebenarnya awalnya kan untuk mengurangi mobilitas kendaraan pribadi. Namun pada saat pandemi ini juga dimanfaatkan untuk mengurangi mobilitas juga, tapi dalam rangka mengurangi orang untuk bergerak. Ya. Kalau dulu awalnya mengurangi kemacetan pada ruang jalan tertentu, sekarang instrumen ini digunakan untuk mengurangi mobilitas. Ya, kalau yang dulunya itu sebelumnya kan hari Senin sampai dengan hari Jumat, namun ini ya Senin sampai dengan Minggu, artinya ya sepanjang hari, sepanjang waktu lah. Ya, tidak ada jedanya karena salah satunya kan melewati Jalan Sudirman dan di sana itu, nah kalau hari Sabtu Minggu cukup banyak orang berkerumun. Nah, itu yang harus dihindari, bedanya di situ. Baik, terhadap sanksi tilangnya ini, sebelumnya kan ada pihak kepolisian yang bersiaga begitu untuk kalau misalnya ada yang melanggar tidak sesuai dengan ganjil genapnya, maka diputar balikan, masih ada persuasif begitu. Kalau sekarang tegas gitu, kenapa nggak dari kemarin aja tegas? Toh untuk bisa mengurangi mobilitas juga gitu. Menurut Anda seperti apa? Ya, ini memang sebelumnya kan modelnya model penyekatan. Tapi penyekatan itu butuh SDM yang kuat dan ya cukup tangguh juga kan. Lama-lama juga nggak kuat juga SDM-nya kan. Selain kekurangan SDM juga secara fisik juga memang ini cukup memberatkan. Makanya dicoba dengan gejala. Tapi di pintu-pintu masuknya itu diberikan masih ada penjagaan lah. Saya mengalami kemarin hari Jumat dan Sabtu, Jumat dan Minggu, Sabtu ya. Masih ada. Namun sekarang mungkin nanti dilepas, tidak ada penjagaan lagi. Pengamatan saya itu dihalau aja sudah. Kalau ganjil diputar balikan ya. Sekarang yang sadar masyarakat nanti yang mulai penilangan tadi, mana alat bantunya sudah ada ETL, mamanya gitu ya. Ya. Berdasarkan pengamatan Anda untuk sanksi ini, kira-kira akan mengurangi mobilitas juga nggak sesuai dengan tujuan dari pemerintah sendiri? Saya kira kalau seperti ini ya tidak, ya kalau sanksinya kan yang lewat proses ETL mungkin bisa dilakukan, tapi kan ini coba nanti dilihat apakah bisa mendeteksi untuk plat-plat kendaraan bermotor yang palsu umpamanya. Sekarang ganjil genap itu kan sebenarnya sudah memunculkan orang beli kendaraan dua, gitu ya, platnya ganjil genap atau punya plat kendaraan bernomornya 2. Nah, kalau dia plat kendaraan bernomornya 2 bisa nggak dideteksi itu masalahnya di situ. Jadi bisa dibilang ada potensi masalah baru justru dari kebijakan ini gitu Pak. Betul.
Betul. Jadi sebenarnya kalau mau idealnya ya sebenarnya kalau rencana electoral pricing itu IRP itu, namun sampai sekarang IRP kan belum terwujud, masih banyak kendala untuk menerapkan itu. Baik, Itu lebih ideal, tidak perlu. Oke, tapi masyarakat akan lebih takutkah atau malah lebih patuh dengan adanya sanksi tilang yang lebih tegas ini dari pihak kepolisian menurut Anda? Kajian mendalam belum ada, cuma di masa pandemi ini kan orang menghindari menggunakan kendaraan umum sebenarnya. Dan itu tidak terjadi di Indonesia, di banyak negara juga demikian ya. Cuman bedanya di banyak negara itu mereka ada alternatifnya menggunakan sepeda. Tapi mereka antara tempat tinggal dengan bekerja tidak begitu jauh. Di tengah-tengah kota masih banyak pemukiman, sementara di Jakarta kan tengah kota nggak ada pemukiman lagi. Orang tempat tinggalnya di luar Jakarta, ini jadi problemnya di situ. Nah, beda halnya dengan model-model di banyak negara di Eropa, mereka tinggal di tengah kota juga masih banyak dengan rumah tingkat. Nah, kita kan adalah rumah-rumah apartemen sekarang ya, tapi tetap juga masih ingin punya rumah yang tidak bertingkat gitu kan, daerah pinggiran. Iya. Nah, jadi potensi-potensi itu masih memungkinkan orang untuk berbuat curang. Iya, belum lagi banyak sekali orang yang bermobilitas di Jakarta itu sebenarnya tinggal di kota-kota penyangga gitu ya Pak Joko ya? Pak Joko? Ya? Iya, bisa mendengarkan suara Halo? kami? Masih? Iya, belum lagi sebenarnya yang banyak bermobilitas di Jakarta itu adalah orang-orang yang justru tinggal di kota-kota penyangga Jakarta seperti Bekasi dan sebagainya. Jadi memang sulit untuk dihindari kan? Ya, itu problemnya. Jadi bedanya kalau di luar dengan di dalam negeri adalah tadi sebagian besar orang yang bekerja di Jakarta itu tempat tinggalnya tidak di Jakarta, namun mereka berada di luar Jakarta. Kita lihat saja orang menggunakan KRL, itu begitu banyaknya. Ya kan yang dulu cuma 350.000, setelah KRL-nya bagus menjadi 1,2 juta, berarti memang cukup banyak orang yang bekerja di Jakarta ini tempat tinggalnya di daerah penyangga. Sementara orang-orang yang di Jakarta sendiri, mereka bekerja tidak begitu jauh sebenarnya dari tempat tinggalnya. Iya, ini lagi nih yang menjadi sorotan bahwa sebenarnya jalan yang diberlakukan ganjil genap saat ini kan 3 ruas jalan besar saja begitu. Jadi secara praktis sebenarnya masyarakat yang ingin bermobilitas bisa mencari banyak jalan alternatif nih di Jakarta. Secara praktis begitu, menurut Anda Pak Joko? Ya, sebelumnya kan 8 ya diterapkan itu. Namun menurun, ketika ada 8 juga dari taksi online juga minta fasilitas gitu kan. Pada tujuannya kan mengurangi juga, akhirnya dibuat 3. Sebenarnya 3 ini ya belum bisa lah, karena masih ada jalan luar lainnya, mereka bisa memberikan alternatif untuk bermobilitas melewati jalur-jalur yang di luar 3 ini masih memungkinkan. Ya akhirnya kan membutuhkan ini kesadaran masyarakat juga lah. Ya tujuannya masa pandemi ini mengurangi mobilitas, tapi sebenarnya ya tidak berkerumun tadi, itu yang harus dihindari selain bermobilitas. Baik, tapi kalau Anda sendiri melihat seperti tempat pemberhentian, stasiun dan terminal begitu dengan adanya peraturan-peraturan seperti ini, justru di situ yang berkerumun atau tidak, Pak Joko? Ya kalau ini kan sudah mulai sekolah ya, masih dibatasi. Tapi sekolah pun aturannya kan beberapa, kalau di daerah ya ini mereka tidak boleh menggunakan angkutan umum. Tapi kalau di Jakarta kan masih disediakan ada bis sekolah sebagai alternatifnya, sehingga anak-anak sekolah tidak perlu diandalkan orang tuanya lah, ada daerah tertentu kan. Namun di stasiun memang sudah mulai pembatasan, karena menggunakan KRL juga dia harus punya akses ke Lindungi Kami umpamanya gitu kan. Ini cara-cara untuk membatasi itu. Jadi kalau dia nggak punya belum vaksin, agak kesulitan juga. Ini salah satu cara untuk menguranginya itu. Ya meskipun ini juga ada kelompok tertentu juga mengatakan melanggar hak asasi lah, orang mau bepergian kenapa harus dihalangi dengan beberapa peraturan itu. Tapi kembali pada filosofinya kan sebenarnya mempercepat orang melakukan vaksin, ya, sehingga ini juga dapat mengurangi orang yang akan tertular. Ya.
Ya ada pengurangan sebenarnya di halte, di stasiun juga. Tapi pada jam tertentu, wah itu luar biasa, harus diatur juga. Kerumunannya juga antriannya cukup panjang. Ya bisa dibilang macet memang teratasi dengan ganjil genap gitu, tapi justru ada beberapa titik yang harus diwaspadai untuk kerumunan gitu ya Pak Joko ya? Ya di halte juga sama, pada halte tertentu ya, karena haltenya kan juga kapasitasnya nggak ditambah. Sementara pada jam sibuk menyadari pulang kerja, ya tidak bisa tidak, ya itu ada pengaturan tersendiri pada halte-halte yang dianggap itu potensi untuk banyak orang menggunakan bis Transjakarta misalnya. Ya. Demikian juga di stasiun-stasiun yang biasanya stasiun pemberangkatannya itu masih bisa, tapi kalau ketika dia pulang itu kan tidak begitu banyak. Kalau berangkat kan stasiunnya cukup banyak lah untuk dia berangkat ya. Tapi kalau dia pulang itu kan paling stasiun tertentu aja, mungkin di Manggarai, Tanah Abang, itu yang cukup tinggi. Baik. Pak Joko, sebenarnya kesadaran seperti apa yang masyarakat tuh harus bangun kalau misalnya kita nggak perlu banget keluar bermobilitas, ya nggak perlu sampai misalnya mencari jalan alternatif begitu, harus melanggar ganjil genap begitu? Ya sebenarnya sekarang ini dengan ada beberapa perusahaan atau kita pertemuan-pertemuan dengan adanya Zoom meeting, umpamanya itu sebenarnya sudah sangat membantu sekali. Orang tidak harus banyak bepergian. Meskipun itu tidak berpengaruh pada ekonomi, katakanlah harus pertemuan umpamanya di hotel umpamanya. Ya pendapatan hotelnya jadi menurun juga kan. Ini di satu sisi memudahkan kita untuk saling bertemu, tapi di sisi lain juga akan mengurangi pendapatan dari sektor yang sebenarnya potensinya cukup tinggi. Ya seperti inilah, biasanya saya ke Berita Satu kan hadir, namun tidak perlu hadir kan sekarang ini, cukup dengan Zoom meeting dimanapun saya bisa gitu kan ya. Jadi nggak perlu lagi mendatangkan orang. Ini salah satu bentuk yang macam yang didapat selama pandemi ini. Baik, Pak Joko, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Pak Joko, pengamat transportasi dari MTI. Pak Joko, ada juga ETLE yang merupakan alat bantu atau teknologi yang membantu pihak kepolisian untuk bisa menilang siapa-siapa yang bandel gitu untuk melanggar peraturan begitu. Apakah masyarakat sudah aware dengan ini? Karena saya dengar cerita gitu ya, tiba-tiba saya ditilang gitu, padahal nggak sengaja setir kelihatan satu gitu, padahal lagi garuk kepala misalnya gitu kan. Artinya kan masyarakat tidak begitu ngeh ada teknologi tersebut gitu dalam penilangan ataupun aturan lalu lintas. Ya, ini perlu sosialisasi lagi ke masyarakat, tetap terus dilakukan ya. Karena ini kan juga masih belum semua ruas jalan. Tapi ini membantu buat kepolisian sendiri. Ya, tidak perlu banyak orang lagi, cukup dia di meja mengamati setiap pergerakan mobilitas orang gitu kan. Nah, ini masyarakat juga harus waspada, artinya harus taat pada aturan. Kan kini baru Jakarta dan beberapa kota lain, dan saya kira perlu ditambah juga. Dan biar aja seperti ini, tapi lama-lama nanti kan menjadi hal yang terbiasa. Saya kira ini belum ada setahun lah kira-kira ya. Terus secara masif dilakukan lagi, dan ini memang tidak hanya di Jakarta, di daerah pun sama. Bahkan ada yang modelnya penilangan adalah dengan mobile, jadi polisi-polisi dia cukup pasang kamera, dia sambil bergerak dia akan mengetahui kendaraan itu melanggar atau tidak, namanya gitu ya. Itu ada model-model yang memang tidak harus yang ada yang statis, ada yang dinamis. Ada yang seperti itu. Jadi terkait dengan untuk penegakan ganjil genap, menurut Anda apakah masyarakat harus juga aware gitu soal adanya kamera penilangan ini? Ya saya kira itu wajib lah, karena ini bagian dari sistem yang sudah dibangun yang memang harus ada seperti itu ya. Pokoknya itu kalau cuma manualnya saya kira untuk pas Jakarta sudah nggak mungkin lagi lah. Dan mudah juga dimanipulasi karena kalau ini kan sudah jelas ya, ada buktinya ya silakan aja, nanti kalau memang itu tidak melakukan nanti ada klarifikasi, kan tidak langsung ditilang gitu kan, pasti ada klarifikasi dulu. Tapi sebenarnya buktinya sudah jelas.
Baik, Pak Joko, selama masa ganjil genap PPKM kemarin itu, evaluasi dan catatan Anda seperti apa yang harus memang diperhatikan, baik itu dari pembuat kebijakan dan juga masyarakat? Ya, ini masyarakat juga harus diingatkan bahwa memang ganjil genap yang baru dengan kemarin agak beda. Jelas dalam masa waktu pelaksanaan, waktunya sama, cuman dalam 1 minggu ini kan terus berlangsung tiada hari yang jeda lah, ya. Dan tujuannya berbeda. Kalau yang sebelumnya adalah mengurangi orang untuk kendaraan pribadi, mengurangi kemacetan, tapi ini mengurangi mobilitas orang. Nah, pada saat umpamanya tidak penting, saya kira tidak perlu untuk bermobilitas, cukup digantikan dengan cara-cara lain untuk saling diskusi atau rapat lah. Ya sekarang sudah umum dilakukan oleh masyarakat kita. Tapi memang ini untuk masyarakat yang menengah ke bawah, ini terutama kan yang sepeda motor juga tidak berlaku. Nah, memang meningkat di untuk sepeda motor ini. Ya karena memang tidak ke roda 4 tapi roda 2-nya mesti meningkat. Karena roda 2 juga tidak masuk dalam kategori yang penilangan untuk ganjil genap ini. Terlebih yang dulunya adalah ganjil genap ini ada pelarangan sepeda motor, sekarang kan tidak. Nah ini kembali lagi untuk pencaharian masyarakat terutama ke bawah. Memang pada saat seperti ini mobilitas roda 2 ya ojek online itu memang lebih meningkat, terutama hantaran. Nah itu yang makin banyak. Nah, untuk pembuat kebijakan, menurut Anda apa yang memang harus diperhatikan sekali supaya kebijakan ini tuh bisa dua sekaligus, mengurangi kemacetan iya, tapi juga mengurangi mobilitas juga iya, begitu. Jangan sampai ya masyarakat membuat jalan-jalan ataupun cara baru begitu untuk bisa tetap beraktivitas dan berkerumun gitu. Ya sebenarnya ganjil genap ini kan kebijakan antara, jadi tidak bisa dipatenkan selamanya. Ya tadi kelemahannya orang beli mobil lebih dari 1 sehingga plat nomornya 2, atau belum sanggup beli mobil atau kendaraan bermotor dia plat nomornya punya 2 gitu kan. Ditambah lagi harus ada petugas yang di lapangan. Nah, ini harus dipercepat itu adalah dengan ERP, electronic pricing. Tidak perlu ada petugas tapi uangnya bisa masuk. Nah, tinggal pengaturan aja tarifnya. Kalau orang masih bantu, tarifnya mungkin dinaikkan pada jam tertentu gitu kan. Ini harus dikejar oleh Pemprov DKI. Ya, karena kebijakan ganjil genap ini pun di daerah juga dilakukan, karena Jakarta kan barometer. Kalau dia berhasil, di daerah berhasil. Makanya kami itu mendorong agar mempercepat DKI Jakarta itu menerapkan jalan berbayar, itu yang lebih efisien ketimbang ganjil genap ini. Kalau ganjilan seperti ini mesti banyak persoalan juga yang akan muncul gitu kan, akal-akalan mesti ada. Tapi kalau electoral pricing yang minimal lah, bukan berarti tidak ada akal. Saya kira mesti ada yang melakukan hal yang yang bertentangan. Tapi setidaknya dengan electoral pricing atau jalan berbayar itu lebih efisien. Tidak perlu ada petugas di jalan, tapi di sisi lain pemerintah juga mendapatkan uang kan. Dari situ yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas lainnya. Baik, tapi kalau misalnya nanti udah ada penerapan ERP, masyarakat kira-kira bakal protes lagi nggak Pak? Ini hak kita, ini jalan kita dan sebagainya begitu. Pak Joko, bisa mendengarkan suara kami? Ya. Iya Pak Joko, kalau misalnya sudah ada kebijakan ERP, kira-kira masyarakat bakal protes lagi nggak Pak Joko nih? Bahwa jalan itu adalah milik publik. Nah, itu kan bagian dari pengaturan kan, perdanya juga sudah ada ya, sudah dikuatkan dengan peraturan daerah. Nah, itu sudah penguatan lah, ya. Itu bagian dari pola transportasi makro DKI yang belum dilaksanakan. Itu yang sebenarnya ditunggu. Dan kalau itu ada, daerah-daerah juga akan menggunakan itu juga, instrumen yang paling lebih valid lah, ya, lebih mudah dan dapat uangnya itu yang penting. Pada uangnya kan bisa untuk dimanfaatkan untuk aktivitas lain. Gitu. Cuma sekarang kita harus ada penjaga dan sebagainya, ini juga nggak efisien dan memberi honor, pengeluaran uang malah. Tapi kalau dengan ERP, ya ini yang, tapi kembali lagi memang ini masih ada kendala juga. Saya kira pemerintah pusat perlu membantu Pemprov DKI untuk melakukan lelangnya ini. Oke. Ini nanti bisa lebih terwujud ya, lebih cepat lah ya, jalan berbayar.
Baik, kita akan menunggu bagaimana kebijakan-kebijakan yang bisa membantu ya untuk bisa mewujudkan mobilitas yang lebih tertib, tapi juga bisa mengurai kemacetan. Terakhir, Pak Joko. Nah ini kan untuk ganjil genap yang sekarang diberlakukan itu nanti akan berlanjut hingga 6 September. Menurut Anda setelah 6 September, entah itu kita akan dilanjutkan PPKM atau seperti apa nanti kebijakan dari pemerintah, tapi untuk ganjil genap sendiri menurut Anda harus diteruskan atau seperti apa? Jadi kalau itu diteruskan lagi, tentunya ini harapannya kan tidak hanya untuk mengatasi pandemi juga, tapi bagaimana mengatasi kemacetan lalu lintas. Artinya penambahan kapasitas angkutan umum juga harus diperlukan, ya. Tidak hanya kapasitas angkutan umumnya, tetapi juga menghindari kerumunan. Halte-haltenya juga kapasitasnya harus mulai dipikirkan untuk ditambah, ya, ditambah luas sehingga pada setiap orang tidak terjadi antrian. Ya memang tidak bisa tidak untuk mengalihkannya ya menggunakan angkutan umum, tetapi memberi kepercayaan pada masyarakat itu penting. Bagaimana angkutan umum ini sehat, tidak hanya aman sama selamat saja, tapi sekarang kita berpikir menggunakan angkutan umum yang higienis, yang sehat. Itu adalah harus selalu dikumandangkan mulai sekarang, sehingga masyarakat tidak ragu lagi menggunakan angkutan umum sebagai alternatif kalau kebijakan ganjil genap ini tetap diteruskan. Baik, Pak Joko, terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini, Pak Joko. Terima kasih, selamat pagi. Ya, itu dia perbincangan kita pada pagi hari ini di Morning Talks, dan Good Morning Jakarta masih akan kembali usai jeda.